wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 biologi. Di sini kami akan menjelaskan apa itu pencemaran suara knalpot. Oke, sebelumnya izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Dera Ashifa. Saya Syaimah Salsabila. Saya Dinda Andalusia Zafitri. Saya Nida Alfadilah. Saya Muhammad Fikih. Saya Ariza Ziandra. Saya Muhammad Abian Al-Ayubi. Selamat menyaksikan. Berisik banget itu knalpot. Ya ini ganggu banget. Ini tuh termasuk pencemaran suara tahu. Hah? Pencemaran suara? Apa sih pencemaran suara itu? Jadi gini nih, pencemaran suara itu adalah gangguan yang bervolume tinggi yang dapat mengganggu orang di sekitarnya. Kayak kita keganggu banget kan, berisik banget tahu ini. Oh iya. Tapi aku masih penasaran tahu apa sih pencemaran suara itu. Nah, kalian mau tahu nggak nih lebih lengkapnya? Ayo kita simak penjelasan berikut. Definisi pencemaran suara secara umum. Pencemaran suara adalah gangguan pada lingkungan yang diakibatkan oleh bunyi atau suara yang bervolume tinggi dan akibatnya kebisingan makhluk hidup di sekitarnya. Jenis-jenis pencemaran suara itu terbagi menjadi 4. Yang pertama, kebisingan impulsif, yaitu kebisingan yang terjadi dalam waktu yang relatif singkat dan bikin kaget. Contohnya seperti ledakan bom dan suara kilatan petir. Yang kedua, itu kebisingan impulsif kontinu, yaitu kebisingan yang terjadi dalam waktu singkat dan bikin kaget juga, tapi terjadi secara terus-menerus tapi berpotong-potong. Contohnya ketika suara palu diketuk secara terus-menerus. Yang keempat yaitu kebisingan kontinu. Kebisingan ini terjadi dalam waktu yang relatif lama. Kebisingan ini bervolume tinggi jadi bisa menyebabkan pendengaran rusak. Contohnya seperti suara mesin di pabrik. Contoh pencemaran suara yang dapat ditemukan di lingkungan sehari-hari. Yang pertama ada pencemaran suara dari lalu lintas. Contohnya itu ada suara kendaraan bermotor, klakson, dan suara-suara dari lalu lintas yang lainnya. Yang kedua itu ada pencemaran suara lingkungan, ya, berasal dari gadget-gadget yang digunakan sehari-hari, peralatan rumah tangga, dan bahkan alat musik. Yang ketiga itu ada pencemaran suara industri yang berasal dari mesin-mesin yang ada di pabrik. Yang keempat itu ada kebisingan hiburan malam, ada seperti suara dari klub malam dan konser musik. Yang kelima itu ada kebisingan suara yang berasal dari konstruksi. Contohnya seperti alat-alat berat, bulldozer, drill, dan lain-lainnya. Pencemaran suara knalpot adalah gangguan lingkungan yang disebabkan oleh suara keras dari kendaraan berknalpot yang tidak sesuai standar atau berlebihan dan dapat mengganggu kenyamanan masyarakat sekitar. Jenis-jenis pencemaran suara knalpot. Yang pertama ada kebisingan impulsif. Kebisingan impulsif disebabkan oleh suara knalpot yang secara tiba-tiba atau secara singkat. Contohnya seperti suara knalpot motor atau mobil yang berpacu secara kencang atau sedang ngebut di jalan. Yang kedua ada kebisingan kontinu. Kebisingan kontinu disebabkan oleh suara knalpot yang terus terdengar secara terus-menerus dalam kurun waktu yang lama. Contohnya seperti suara knalpot motor dan mobil yang sedang melintas di lalu lintas. Yang ketiga ada kebisingan semi kontinu. Kebisingan semi kontinu ini disebabkan oleh suara knalpot yang secara bergantian muncul lalu hilang. Contohnya seperti suara knalpot motor atau mobil yang sedang melaju, berhenti, lalu melaju lagi. Persebaran pencemaran polusi suara di Indonesia umumnya ditemukan di daerah perkotaan, terutama di kawasan dengan lalu lintas yang padat. Contohnya jalan raya dan pasar. Kota-kota besar seperti Jakarta, Tangerang Selatan, dan Surabaya dikenal memiliki pencemaran suara yang tinggi karena penyebab utamanya adalah lalu lintas yang padat, aktivitas konstruksi, dan aktivitas industri. Dampak dari pencemaran suara knalpot. Yang pertama, akan terjadi
terjadi gangguan pendengaran. Karena ketika kita terus mendengar suara bising secara terus-menerus, maka hal itu dapat menghancurkan rambut-rambut halus yang ada di organ pendengaran kita. Yang kedua, akan terjadi gangguan tidur. Karena kita tidak akan bisa tidur dengan nyenyak ketika kita terus mendengar suara bising. Yang ketiga, akan menyebabkan polusi suara sekaligus polusi udara. Yang keempat, daya tahan tubuh akan melemah. Karena ketika kita mendengar suara bising secara terus-menerus, maka tubuh kita akan menghasilkan hormon stres secara berlebihan. Yang kelima, akan menimbulkan ketegangan di masyarakat, karena masyarakat pasti akan merasa terganggu dengan kebisingan dari suara knalpot yang dihasilkan. Penanggulangan pencemaran suara, khususnya suara knalpot. Yang pertama, penegakan regulasi. Penerapan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Kendaraan Umum. Penerapan sanksi bagi pengendara dengan knalpot tidak standar. Razia umum kepada pengendara dengan knalpot modifikasi. 2. Edukasi masyarakat seperti kampanye kesadaran tentang dampak kesehatan dari polusi suara dan sosialisasi standar knalpot yang diizinkan. Dan yang terakhir, program edukasi di sekolah dan komunitas. Solusi teknis dari kebisingan suara. Yang pertama ada mendorong penggunaan knalpot standar dengan peredam yang lebih baik. Yang kedua ada pengembangan teknologi kendaraan yang lebih senyap. Yang ketiga ada penggunaan material penyerap suara di sekitar jalan raya. Yang keempat, pembatasan zona. Contohnya seperti pemberlakuan zona bebas kebisingan di area tertentu. Lalu pengaturan jalur khusus untuk kendaraan berat. Lalu yang ketiga, pembatasan waktu melintas untuk kendaraan bermotor di kawasan padat penduduk. Nah, jadi kalian telah menonton video kali ini harus lebih sadar akan bahaya dan dampak dari knalpot motor yang sudah dimodifikasi. Mungkin cukup sekian dari kelompok kami. Semoga ilmu yang kami sampaikan dapat berguna untuk kalian semua di masa yang akan datang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.